wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat Bu Adi kita, Bu Adi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jangan lupa puji dan syukur kita panjatkan ke jati ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, dan tentunya mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang syar'i dan syarifah. Dan segala langkah kita selalu mendapatkan ridho Allah sehingga menjadi keberkahan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga salawat serta salam ya disampaikan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf ya diganggu waktunya Ibu. Ya. Kita mah biasanya juga teman-teman kan. Ibu-ibu. Kalau ibu itu terasa tua. Nah teman-teman, hari ini saya meminta waktu sama teman-teman tiada lain karena tidak terasa ternyata sebentar lagi berakhir tahun ajaran 2025. Sekarang kan sudah bulan Mei ya. Juni Sebentar lagi selesai, dan saya rasa kita sudah perlu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi apa kelebihan dan kekurangan di tahun ini untuk memperbaikinya di tahun yang akan datang. Tapi tentunya yang paling penting itu kita sebagai guru yang di sekolah, kewajiban guru yaitu fokus kepada persiapan perencanaan pembelajaran. Betul tidak teman-teman? Betul sekali. Ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita ulas lagi ya, mengingat-ingat kembali apa atau Bu Ani perencanaan pembelajaran ya. Apa ya? Gini ya, kalau menurut saya perencanaan pembelajaran itu merupakan langkah-langkah yang harus kita persiapkan agar pembelajaran kita nanti lebih efektif. Itu menurut saya Bu. Apalagi mungkin buat ada pendapat lain. Mungkin langkah-langkahnya harus dipersiapkan secara tersusun supaya lebih mudah dipahami, Bu. Oh iya, harus disusun ya gitu. Bu Ita, bisa. Mungkin melengkapi ya. Persiapan perencanaan pembelajaran itu adalah persiapan yang matang dan terstruktur yang harus dilakukan oleh kita tentunya guru agar pembelajaran mencapai tujuannya. Mungkin seperti itu Bu. Ya, terima kasih, ternyata teman-teman sudah cerdas. Masih ingat itu. Alhamdulillah. Tapi poin yang harus kita tandai di sana berarti ketika membuat perencanaan yaitu terstruktur, direncanakan dengan matang supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Alhamdulillah. Sekarang untuk kita menyusun perencanaan pembelajaran itu apa saja yang harus kita perhatikan supaya tadi yang disebut Supaya tercapai tujuannya ya. Mungkin teman-teman hal apa saja yang harus kita perhatikan? Siapa? Bu Ade? Iya, Boni lagi. Senior. Iya. Berarti kalau kita mau menyusun perencanaan pembelajaran, kita harus mengacu pada kurikulum yang ada. Betul gitu Bu? Betul sekali. Ya, kurikulum. Terus ketersediaan sumber daya juga perlu ya kita perhatikan. Iya. Sangat penting. Iya, itu yang masih saya ingat. Kalau menurut saya mungkin yang lebih penting untuk menyusun pembelajaran itu tentunya memperhatikan tahap perkembangan anaknya dulu. Iya, itu ya. Tahap perkembangan anak, juga memperhatikan lingkungan sosial budayanya. Berada di lingkungan sekolah. Iya, Seperti itu. Bu Andi ingin menambahkan? Bisa melibatkan orang tua mungkin, Bu. Bisa. Melibatkan orang tua, iya betul. Melibatkan orang tua, apalagi mungkin masih ada tadi kan kurikulum, sumber daya, melibatkan orang tua, tahapan
perkembangan Tujuan pembelajarannya ya Bu. Pembelajarannya. Iya, tujuan pembelajarannya Bu. jelas. Iya. Ya, harus itu yang utama kita Iya, harus tujuan mempunyai pembelajaran. Tujuannya. tujuan. Berarti sudah berapa tuh? Ada berapa macam tadi? Udah 6. Sudah 6. Iya. Iya. Terus selain itu mungkin kita juga harus mempertimbangkan pendekatan apa yang tepat yang dilaksanakan di lembaga kita berdasarkan tadi kata teman-teman ini ada tahap perkembangan anaknya, SDM-nya, lingkungan gitu ya. Iya. Nah setelah itu baru kita mengevaluasi mana yang sudah berhasil diterapkan dan yang belum untuk refleksi gitu ya. Iya. Kita menambah. Banyak sekali ya yang perlu Nah, Jelas. tapi ada tambahan. Ya, tentu saja. Kalau boleh tahu, misal tadi kan ada disampaikan sosial budayanya katanya ya, atau lingkungan sekitarnya. Mungkin teman-teman bisa digambarkan seperti apa Nanti perencanaan pembelajaran kita nanti seperti apa? sebelum disusun. Menerapkannya dalam lembaga Nah. kita nantinya seperti apa ya? Iya. Monggo Adi lagi. Ya. Ya kalau betul nggak ini ya menurut saya. Bebas. Kalau melibatkan orang tua, misalnya kita menjadikan orang tua itu narasumber, gimana Bu? Misalnya Bisa. ada orang tua kita yang menjadi petani, ya kita hadirkan orang tuanya Di kelas. di kelas gitu, betul ya. Atau bisa juga membawa anak-anak Iya. ya. Supaya melihat langsung ya kerjaannya, ya. Bisa. Orang tua itu berasa sedang sama-sama Iya. belajar gitu bersama anak-anaknya sehingga orang tua kan paham oh begini cara belajar di TK itu bisa. itu. Salah satu contoh keterlibatan orang tua. Mungkin tadi lingkungan sekitar apa yang bisa dimanfaatkan di lingkungan sekitar kita Ya, dalam membuat pembelajaran di kelas tentunya kan kita membutuhkan berbagai ragam main ya, Ya, berbagai betul. macam ragam main. Kenapa tidak kita memperhatikan lingkungan kita? Nah, lingkungan sekolah kita kan berada di lingkungan pedesaan ya, lingkungan pedesaan dengan banyak sekali sebenarnya tidak harus selalu memakai uang Bu. Beli Iya, tidak harus selalu beli ya, tidak harus selalu ragam main yang modern zaman sekarang yang luas ya. Kenapa tidak seperti ya, kita membuat ragam main dengan menggunakan misalnya bahan-bahan dari alam, ada daun kering, ada itu pelepah pisang, Pelepah pisang. ya banyak kerikil itu batu-batuan ya. Kalau yang dari maaf kita kalau yang dari pisang itu kita bisa membuat permainan yang anak itu. Buat kuda-kuda ya, buat seru anak-anak ya. buat Pasti pasti seru ya. Daunnya bisa buat menganyam, Bu. Yo iya. Motorik halus ya. Ragam main Buat itu makanya. tidak harus selalu yang Iya, ya, tapi ya betul. bahan-bahannya itu karena Allah telah memberikan semuanya di lingkungan kita ya. Nah, Insya Allah harus bersyukur ya Bu sekali. kita di lingkungan. Dan bahan-bahan bekas juga bisa bukan? Bisa, betul. Iya, kita manfaatkan mungkin seperti Iya, itu betul, nanti betul. dalam penyusunan bahan bermain, Bermain, ragam mainnya. karena Ragam ragam main. itu kan identik ya ragam mainnya tuh harus benar-benar Iya, menarik. Iya. anak iya iya teman-teman alhamdulillah ya dari sini apakah sudah mendapatkan gambaran teman-teman? Insya Allah ya Bu. Iya, Insya Allah ya Bu. Berarti dari hasil diskusi kita tadi kalau boleh disimpulkan tadi saya mendapat poinnya yaitu bahwa perencanaan pembelajaran itu adalah suatu proses untuk menyusun secara sistematis langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Itu secara pengertian. Kemudian sebelum kita menyusun perencanaan tersebut ada hal-hal yang harus diperhatikan. Tadi yang disampaikan teman-teman di antaranya yaitu karakteristik dan tahap perkembangan anak. Di lembaga kita
menyediakan 2 rombel, yaitu usia 4 sampai 5 tahun dan 5 sampai 6 tahun. Berarti itu kita kalau menyusun perencanaan tersebut harus disesuaikan dengan usia anak, seperti itu. Selanjutnya, lingkungan sosial budaya. Nah, itu lingkungan sosialnya baik dari pekerjaannya, kebanyakan kan buruh tani, terus dari ekonominya menengah ke bawah, terus latar belakang pendidikannya kebanyakan lulusan SD. Berarti itu teh harus diperhatikan sama kita. Kita tuh harus sesuai dengan lingkungan sosial masyarakat yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian berikutnya, kurikulum yang berlaku itu mah sudah jelas, kita tidak boleh keluar, ya harus mengacu seperti sekarang kita itu memberlakukan kurikulum merdeka, berarti acuan kita itu harus tepat dan sesuai dengan kurikulum merdeka. Selanjutnya tadi ada ketersediaan sumber daya alam seperti tadi yang teman-teman sampaikan. Alhamdulillah Allah menganugerahkan lingkungan sekolah kita itu dengan sangat banyak sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Ada sawah, ada kebun, ada kolam, ada peternakan, itu komplit ya di sekitar Sungai sekolah. juga ada. Sungai ada. Iya, Cuman agak jauh ya Bu. pohon-pohonan banyak, macam-macam itu bisa kita manfaatkan untuk bahan pembelajaran. Nah, kemudian keterlibatan orang tua seperti yang tadi disampaikan sama Bu Ani, kita bisa menjadikan orang tua sebagai narasumber. Tekniknya seperti apa itu pun bisa diatur, disesuaikan. Kemudian setelah itu yang paling utama kita harus punya tujuan pembelajarannya apa. Setelah kita tahu tujuannya, kemudian jangan lupa pendekatan bermain yang seperti apa yang mau kita berikan atau yang sesuai dengan anak-anak. Juga mengangkat tema-tema yang sesuai tentunya. Kita kan ada visi misi sekolah ya, nah jangan keluar dari visi misi tersebut. Nah, terakhir evaluasi. Kita evaluasi sama-sama. Nah, sejauh mana ketercapaian perencanaan pembelajaran kita yang telah kita susun untuk perbaikan di tahun berikutnya. Mungkin itu ya teman-teman. Iya. Sudah ada gambaran Insya Allah untuk menyusun rencana untuk tahun berikutnya. Iya, insya Allah. Bismillah. Sekarang kita mulai, kita buat perencanaan pembelajaran bersama-sama, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan. Amin ya Allah. Dan segala apa yang kita lakukan itu niatillah. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Amin ya Allah. Mudah-mudahan dalam segala urusan kita sehat, berkah, itu yang kita harapkan tentunya ya. Nah, dan mudah-mudahan forum diskusi kecil ini untuk menjadi berkah, menjadi suatu majelis ilmu yang selalu dengan dikelilingi malaikat-malaikat yang mencatat kebaikan kita dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin diskusi kita sampai di sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, sama-sama Bu.